俺の財宝か。欲しけりゃくれてやる。 Halo guys, balik lagi dengan Efek Anime. Abad Kekosongan memang masih menjadi misteri yang sangat sulit untuk dipecahkan hingga saat ini. Bagaimana tidak, pemerintah dunia seolah sengaja menutupi semua kebenaran di balik fakta yang tersembunyi itu. Kali ini kami akan kembali membahas mengenai beberapa teori abad kekosongan terbesar yang pernah diciptakan selama ini dalam dunia One Piece. Namun sebelum lanjut lebih jauh, kami ingatkan lagi buat kalian yang baru menemukan channel ini, jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan aktifkan notifikasi loncengnya biar nggak ketinggalan informasi seputar updatean anime menarik dari kami. Menceritakan tentang kisah seorang pahlawan yang sangat gagah berani. Ia memiliki kekuatan yang aneh dan menjadi orang yang sangat bebas dan juga konyol. Ia senang membantu membebaskan orang dari penderitaan mereka dan selalu membuat orang lain ikut tertawa lantaran tingkah konyolnya atau bahkan karena tawanya yang juga bisa membuat orang lain merasa damai. Ia adalah seorang pria bernama Joy Boy the Laugh-Tale. Kisah mengenai harta karun One Piece kemudian membuat semua orang haus akan ketenaran, kekuasaan dan ingin memonopoli sumber daya ini sendirian, sehingga dunia kemudian dipenuhi dengan banyak kegelapan. Penindasan terjadi di mana-mana, semua orang sibuk menunjukkan kekuatan masing-masing sehingga dunia kemudian terpecah belah. Seseorang yang memiliki kekuasaan kemudian memecah belah orang-orang bawahannya yang terbagi menjadi beberapa ras dengan keanekaragamannya masing-masing. Mereka sengaja dijadikan budak untuk mewujudkan keinginan pemimpin yang tidak adil dan selalu menutup mata akan keadilan semua orang. Sehingga siapa saja yang menentang perintahnya akan dijadikan budak dan diperlakukan secara tidak adil. Sedangkan bagi mereka yang mau menyetujui keinginannya akan dijadikan sekutu dan diajak melakukan kerjasama demi kepuasan para pemimpin yang tidak adil. Dan tentu saja pemimpin yang tidak adil ini tidak lain adalah pemerintah dunia yang sudah tercipta sejak ratusan tahun yang lalu. Bersamaan dengan cerita mengenai Joy Boy yang tidak banyak diketahui, semua cerita-cerita itu terkubur bersama dengan abad kekosongan yang hilang bagai tak pernah ada sebelumnya. Atas dasar tersebut berikut adalah beberapa teori abad kekosongan terbesar yang pernah diciptakan. Pernah diceritakan jika dahulu abad kekosongan sempat menjadi tempat yang sangat damai. Namun kemudian timbullah sistem kerajaan yang tidak adil yang membuat sebagian dari mereka yang diperbudak kemudian melarikan diri. Sebagian dari mereka pergi ke laut yang sangat sulit untuk dijangkau. Dan sebagian dari mereka yang dianugerahi sayap kemudian terbang ke langit untuk menyelamatkan diri mereka dari perbudakan yang mengancam kesejahteraan mereka. Diketahui jika selama abad kekosongan, Joy Boy diketahui memiliki hubungan yang sangat dekat dengan manusia ikan. Abad kekosongan yang terjadi sekitar 800 tahun yang lalu dalam dunia One Piece menceritakan jika dahulu manusia dengan manusia ikan hidup berdampingan di permukaan. Hingga pada suatu ketika, Joy Boy gagal dalam memenuhi janjinya kepada manusia ikan yang kemudian membuat dirinya kemudian menyampaikan permintaan maafnya dalam sebuah poneglyph. Poneglyph itu kemudian hingga kini diwariskan secara turun-temurun, yang kemudian pada akhirnya ditemukan oleh Nico Robin di hutan. Robin akhirnya sedikit mengetahui mengenai siapa sosok pria yang menyampaikan permintaan maaf tersebut yang tidak lain adalah Joy Boy. Dalam pesannya, Joy Boy mengatakan jika suatu hari akan datang seseorang yang pada akhirnya akan menepati janjinya tersebut. Hingga kini kuat dugaan jika orang yang dimaksud adalah Luffy. Joy Boy adalah pemilik asli harta karun One Piece. Pria yang dikenal sebagai Raja Bajak Laut yakni Goldie Roger pernah mengatakan jika Joy Boy adalah pria hebat sang pemilik harta karun One Piece. Saking besarnya harta karun tersebut, Roger pernah mengatakan jika dirinya sampai tidak tahu harus mengapakan harta yang besar tersebut. Hingga saat ini masih belum diketahui seperti apa bentuk harta karun yang dimaksud oleh Roger tersebut. Dan belum ada klarifikasi juga mengapa Roger pada akhirnya yang menemukannya di Grand Line tidak menyimpan benda tersebut dan lebih memilih untuk meninggalkannya di sana. Banyak yang mengasumsikan jika harta karun yang dimaksud oleh Roger adalah senjata kuno yang erat kaitannya dengan beberapa senjata yang pernah disebutkan di dalam poneglyph. Musuh Joy Boy yang sebenarnya adalah pemerintah dunia. Sebelum terhapusnya abad kekosongan, Joy Boy pernah diketahui berperang dengan 20 raja yang menciptakan pemerintah dunia. Joy Boy dan para sekutunya kemudian kalah dalam pertempuran tersebut. Atas kejadian tersebut, Joy Boy dan para sekutunya kemudian mengukir sejarah dunia melalui batu yang kini disebut dengan poneglyph dan menyebarkannya ke seluruh dunia. Belum ada penjelasan pasti apakah Joy Boy benar-benar sudah mati, namun dirinya pernah mengatakan dalam sebuah ukiran jika ia akan kembali. Ada hubungan antara Joy Boy dengan Poseidon. Senjata pemusnah yakni Poseidon merupakan salah satu dari 3 senjata kuno yang ada dalam One Piece. Senjata ini diketahui lahir kembali setelah beberapa ratus tahun.
Hal ini dikait-kaitkan dengan Joy Boy yang disebut-sebut akan terlahir kembali ke dunia bersama Poseidon yang dulu hidup bersama dengan Joy Boy di abad kekosongan. Diketahui jika sebelumnya Joy Boy pernah berjanji akan mengangkat manusia ikan ke permukaan dengan bantuan Poseidon dan juga Noah agar misinya dapat terselesaikan. Jika hal ini terjadi, maka sosok Joy Boy sudah pasti akan memberikan titik terang yang kuat mengenai abad kekosongan, serta bisa menjabarkan semua rahasia pemerintah dunia yang selama ini selalu ditutup-tutupi dengan rapat. Harta karun One Piece ada kaitannya dengan abad kekosongan. Salah satu karakter One Piece yang banyak disebut mengetahui rahasia mengenai abad kekosongan yakni Goldie Roger, yaitu sang raja bajak laut. Namun sayang, tidak banyak informasi yang bisa didapatkan dari sosok satu ini. Namun suatu hal yang kemudian menjadi perdebatan adalah mengenai pernyataan Roger yang pernah menyebutkan jika One Piece berisikan tentang segala yang bisa ditawarkan oleh dunia. Hal ini kemudian mengundang banyak sekali spekulasi yang mengaitkan itu semua dengan fakta mengenai abad kekosongan, yang tentu saja berkaitan dengan semua rahasia yang sengaja disembunyikan oleh pemerintah dunia hingga saat ini. Klandi disebut-sebut sebagai musuh utama bagi pemerintah dunia. Masih menjadi misteri besar bagi dunia mengenai apa kaitan Klandi dengan abad kekosongan. Apalagi informasi mengenai abad kekosongan sangat sedikit sekali bisa didapatkan. Namun yang jelas ada teori besar yang mengatakan jika pernah terjadi perang besar antara suatu kerajaan besar dengan 20 negara yang kemudian pada akhirnya membentuk pemerintah dunia setelah 20 negara tersebut berhasil mengalahkan kerajaan besar tersebut. Dan ada kemungkinan jika Klandi adalah keturunan dari negara besar yang pernah diperangi oleh 20 negara tersebut pada abad kekosongan. Klandi hingga saat ini memang banyak dimusuhi oleh pemerintah dunia dan sering menyusahkan pemerintah dunia dalam berbagai hal. Bahkan bajak laut yang sangat legendaris adalah orang dengan Klandi, yakni Goldie Roger. Banyak teori yang menyebutkan jika mereka yang berasal dari Klandi memiliki kekuatan yang luar biasa dan juga tekad yang sangat kuat. Oleh karena itu, Klandi kemungkinan menjadi target yang akan segera dilenyapkan oleh pemerintah dunia karena berkaitan juga dengan abad kekosongan di masa lalu. Adanya peradaban maju dan teknologi canggih di masa abad kekosongan. Muncul begitu banyak teori mengenai adanya peradaban yang maju pada abad kekosongan yang selama ini selalu dirahasiakan oleh pemerintah dunia, serta teknologi yang canggih yang pada akhirnya dihapuskan dari catatan sejarah ketika pemerintah dunia berhasil mengambil alih kekuasaan tersebut. Teknologi-teknologi yang saat ini ada sebenarnya pada 800 tahun yang lalu sudah tercipta dan semuanya melebihi dari harapan manusia saat ini. Sehingga tidak heran jika pada abad kekosongan lebih dikenal dengan peradaban yang sangat maju. Kini kehadiran Vegapunk mungkin akan menjadi sebuah titik terang bagi misteri abad kekosongan yang kemungkinan akan segera terpecahkan. Hingga kini masih belum diketahui fakta mengapa abad kekosongan masih dengan keras disembunyikan oleh pemerintah dunia. Mungkin kalian memiliki teori lainnya yang bisa menjawab pertanyaan tersebut? Jika ada, boleh tulis di kolom komentar untuk selalu berbagi informasi terbaru. Terima kasih sudah menonton video ini dan sampai jumpa di video selanjutnya.